Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan yang akan menggantikan berbagai pekerjaan kita, terutama menggantikan PNS dan lain-lain. Kecerdasan buatan ini saat ini digadang-gadang akan menggantikan berbagai pekerjaan manusia, mulai dari pekerjaan paling sederhana seperti membersihkan lantai hingga pekerjaan yang paling kompleks. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami bersama tentang kecerdasan buatan yang sedemikian hebat ini dari kemampuan rata-rata manusia. Meskipun kecerdasan buatan ini juga buatan dari manusia sendiri. Kecerdasan buatan AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan sering disingkat dengan AI, mungkin berkonotasi dengan robotika atau adegan futuristik. Kecerdasan buatan AI mengungguli robot fiksi ilmiah, masuk ke dalam non-fiksi ilmu komputer yang canggih dan modern. Profesor Pedro Domingos, seorang peneliti terkemuka di bidang ini, menggambarkan 5 suku machine learning yang terdiri dari simbolis yang berasal dari logika dan filsafat, koneksionis yang berasal dari ilmu saraf, evolusioner berkaitan dengan biologi evolusioner, Bayesian berhubungan dengan statistik dan probabilitas, dan analogis yang berasal dari psikologi. Baru-baru ini, kemajuan dalam efisiensi komputasi statistik telah membuat Bayesian berhasil memajukan bidang di sejumlah area yang disebut machine learning, yang merupakan akar dari kecerdasan buatan ini. Demikian pula kemajuan dalam komputasi jaringan area. Kemajuan dalam bidang komputasi jaringan telah menyebabkan koneksionis memperluas ke subbidang yang disebut deep learning. Machine learning dan deep learning merupakan bidang ilmu komputer yang berasal dari disiplin kecerdasan buatan. Jadi, di belakang kecerdasan buatan ini ada ini semua ya yang menopangnya. Saat ini kecerdasan buatan telah perlahan menggantikan pekerjaan sehari-hari kita. Misalnya, sekarang sudah ada robot vacuum cleaner yang bisa membersihkan debu sendiri secara otomatis. Ini akan menggantikan pekerjaan dasar kita, pekerjaan para asisten rumah tangga. Lalu kita sudah mulai sering menjumpai self-driving vehicle ya. Di Amerika sudah banyak mobil otomatis yang bisa menyetir sendiri tanpa pengemudi. Nah, ini perlahan akan menggantikan para sopir. Lalu di sini sudah banyak di Indonesia banyak kendaraan semi otomatis yang bisa membantu pengemudi menyetir sendiri. Lalu ChatGPT, sebuah teknologi yang membuat kita kagum dengan pemrosesan informasi yang begitu cepat. Pada tahun 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan sebanyak 400 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terpaksa digeser atau dirotasi karena kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini. Bisa dibayangkan ya bahwa perkembangan kecerdasan buatan ini akan semakin banyak menggantikan pekerjaan kita. Lalu apa saja pekerjaan yang bisa digantikan oleh kecerdasan buatan ini? Mengapa kecerdasan buatan ini bisa sedemikian efektif daripada manusia itu sendiri? Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama dengan kecerdasan buatan ini? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Sebuah fakta bahwa kecerdasan buatan akan dapat menggantikan jutaan pekerjaan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan menjadi alasan yang kokoh untuk mengarahkan pendidikan pada persiapan siswa dan mahasiswa untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh kecerdasan buatan ini. Banyak kemungkinan terbuka bagi generasi muda seperti kita dalam memasuki dunia kerja yang sangat teknis dan mampu memecahkan masalah kreatif. Contohnya seperti di YouTube untuk mengatasi masalah-masalah belajar,
dan mengembangkan konten-konten kreatif lainnya di media sosial lainnya seperti TikTok, Instagram, lain-lain. Karena masyarakat kita sangat butuh dengan hiburan dan video yang menarik dan edukatif. Serta bidang pekerjaan lain yang akan sangat dibutuhkan ke depannya yaitu pada komunikasi sosial serta interaksi yang berpusat pada emosi, bidang psikologi. Bidang ilmu sosial dan seni juga akan menjadi jauh lebih penting dalam menentukan masa depan kecerdasan buatan ini untuk menopang pengembangan kecerdasan buatan. Oleh karenanya, sekolah dan kita sendiri perlu menyesuaikan kebutuhan dunia kerja, namun tentu sulit dilakukan ya oleh sekolah karena kurikulum saat ini masih berproses pada penguatan pengetahuan yang kurang begitu urgen di dunia kerja. Mari kita menyiapkan diri sendiri dengan terus meningkatkan kualitas pribadi kita agar masa depan kesuksesan bisa kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya keunggulan dalam kecerdasan buatan ini adalah efektivitas dan efisiensi. Oleh karenanya, apabila kita tidak ingin digantikan oleh kecerdasan buatan ini, maka kita bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan berdedikasi, yang efektif dan efisien sebagaimana kecerdasan buatan ini. Tentu butuh usaha yang lebih ya. Sedangkan tenaga kerja kita pada saat ini masih kalah ya dalam sama kecerdasan buatan ini. Contohnya pelayanan yang sering Anda terima di berbagai instansi pemerintah. Tentu Anda merasakan sendiri ya. Lalu apa pekerjaan yang paling mungkin digantikan oleh kecerdasan buatan ini? Dikutip dari bukunya Astrid Savitri yang berjudul Revolusi Industri 4.0, mengubah tantangan dan peluang di era disrupsi. Kalian bisa membelinya ya di toko buku terdekat. Pertama, resepsionis. Sistem layar sentuh AI dapat dengan mudah menggantikan peran resepsionis ini. Robot resepsionis perlahan mulai digunakan di dalam berbagai jenis usaha, di restoran, di mall, telah banyak digunakan saat ini. Kemudian pekerja pabrik. Berbagai pekerjaan pabrik telah perlahan digantikan oleh robot pekerja, dan tidak lama lagi perusahaan akan memperbanyak penggunaan robot ini untuk efisiensi produksi. Saat ini telah banyak penggunaan robot dalam industri mobil ya, terutama di Tesla, yang telah menggantikan banyak pekerjaan sehingga banyak pengangguran terjadi. Ketiga, kurir. Pada sektor logistik dan transportasi akan digantikan oleh robot otomatis. Saat ini kurir mulai digantikan dengan drone, kemudian robot yang melakukan perjalanan melalui udara atau roda. Salah satunya yaitu Starship teknologi yang menggunakan robot kecil. Dan di negara-negara maju sudah banyak menggunakan drone untuk mengantar paket ini ya. Kemudian sopir taksi dan bus. Pada saat ini kendaraan semi otomatis dan otomatis telah dikembangkan sedemikian rupa, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai pekerjaan sopir taksi dan bus ini bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Kemudian prajurit. Selama perang Rusia dan Ukraina, telah banyak teknologi yang digunakan, terutama teknologi drone dan lain-lain. Robot tank, drone tak berawak menjadi pengganti para prajurit di medan perang ini, terutama untuk misi pengantaian dan misi bom bunuh diri. Dengan robot ini maka sangat akan efektif untuk bertahan dan menyerang, karena tidak perlu ada korban manusia. Kemudian petugas keamanan. Robot penjaga mulai menggantikan petugas keamanan. Contohnya robot keamanan yang mampu memeriksa seluruh bangunan dengan kamera high definition yang tertanam di dalamnya, sehingga dalam suatu gedung bisa dipantau oleh satu robot ini aja. Kemudian manajer penjualan. Saat ini kecerdasan buatan telah banyak membantu dalam promosi penjualan dan membuat strategi konten penjualan dan membuat konten itu sendiri. Tak lama lagi ini akan banyak membantu dan menggantikan peran manusia, dan tentu akan menyebabkan banyak pengangguran di sini. Kemudian ada akuntan dan petani. Petani di sini ada sistem yang bisa menyiram otomatis, ada banyak
penemuan-penemuan terbaru yang bisa memudahkan para petani dan menggantikan banyak pekerjaan petani di sawah atau di kebun. Lalu apa pekerjaan yang paling mungkin tidak digantikan oleh kecerdasan buatan ini? Dikutip dari bukunya Astrid Savitri yang berjudul Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan dan Peluang di Era Disrupsi. Pertama, pengembang perangkat lunak, terus penulis, manajer sumber daya manusia, desainer grafis, event organizer, pengacara, rohaniawan, koreografer, pekerja sosial, psikiater. Ini adalah beberapa bidang yang begitu sulit untuk digantikan oleh kecerdasan buatan. Maka dari itu mari kita coba mengembangkan karir kita di sini. Terus perkembangan zaman terus berlangsung tanpa henti. Sebagai manusia yang memiliki hasrat tidak ingin kalah dan ingin terus maju, sehingga memiliki mentalitas sebagai pejuang, lantas bagaimana menyiapkan kualitas diri kita agar bisa bertumbuh bersama dengan kemajuan kecerdasan buatan ini? Seperti yang Mahatma Gandhi katakan, jadilah perubahan yang ingin Anda lihat. Maka dari itu kita harus berusaha dong untuk terus meningkatkan kualitas diri. Menurut Carol S. Dweck, growth mindset yaitu memiliki kepercayaan bahwa kualitas dasar setiap individu dapat diolah dengan upaya-upaya tertentu. Seseorang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan, bakat, kemampuan dapat berubah dan berkembang melalui pembelajaran dan pengalaman. Keyakinan seseorang terhadap atribut seperti kepribadian dan kecerdasan yang dimiliki menentukan bagaimana orang bersikap. Seseorang yang yakin bahwa bakat, kepribadian, dan kecerdasan dapat diubah atau dikembangkan dengan menunjukkan usaha dan kerja keras. Oleh karenanya, mari kita kembangkan dan tanamkan growth mindset ini dalam diri kita, sehingga kita bisa semangat untuk terus berkembang setiap harinya. Oleh karenanya, mari kita tonton channel ini bersama ya, agar kita bisa berkembang, bertumbuh bersama, meningkatkan kualitas diri kita untuk bisa bersaing dan bertumbuh bersama dengan berbagai kemajuan zaman, terutama kecerdasan buatan ini. Untuk bisa bersaing dan bertumbuh bersama dengan kecerdasan buatan, maka kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu pertama, dapatkan pekerjaan dalam dunia data. Dikutip dari bukunya Astrid Savitri berjudul Revolusi Industri 4.0, bekerja dalam pengetahuan data menjadi pekerjaan terbaik versi Harvard Business Review dengan gaji tertinggi pada abad 21 ini. Ilmu mengolah data, menginterpretasikannya merupakan keahlian yang sangat berpengaruh untuk memajukan kecerdasan buatan. Oleh karenanya, apabila Anda mau belajar dan terampil dalam bidang ini, maka Anda akan bisa berkembang bersama dengan kecerdasan buatan dan sukses di bidang ini. Kemudian, pertimbangkan masa depan pekerjaan Anda. Coba pikirkan ke depan, seberapa banyak pekerjaan yang kita lakukan bisa digantikan oleh kecerdasan buatan ini. Pada akhirnya, cobalah tingkatkan pengetahuan Anda dan kualitas diri dalam kecerdasan keuangan agar Anda bisa mengelola setiap uang yang diperoleh untuk diinvestasikan untuk keberlangsungan hidup kita dan memenuhi gaya hidup kita sehari-hari hingga ajal menjemput. Kemudian, bagaimana berteman dengan kecerdasan buatan ini? Kita dapat melihat ya berbagai kecerdasan buatan yang sering kita pakai seperti Siri Able, Google, ChatGPT, masih banyak lainnya yang terus dikembangkan. Mari kita terus memanfaatkan segala kemampuan kecerdasan buatan ini untuk membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Apabila Anda ingin membaca buku secara gratis, Anda bisa install aplikasi ePusnas di Apple Store atau di Google Play. Ini banyak buku yang bisa meningkatkan kualitas diri Anda, dari bisnis, psikologis, untuk hiburan, ada banyak novel. Jadi kita untuk menumbuhkan kualitas tidak perlu mengeluarkan banyak uang, asal kita ada niat kuat untuk belajar dan berkembang. Terima kasih. Pada akhirnya kecerdasan buatan akan terus bertumbuh dan bidang pekerjaan yang fokus pada kemampuan berpikir kreatif dan inovatif akan sulit digilas oleh kecerdasan buatan ini. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan kualitas diri kita agar kita bisa tetap sukses dengan segala kemajuan perkembangan zaman yang ada.
Dan yang paling penting, jangan lupa belajar tentang kecerdasan keuangan agar segala uang yang telah Anda dapatkan bisa diatur, di-manage untuk kehidupan Anda hingga ajal menjemput. Dan terus perbanyak bacaan buku Anda tentunya. Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Semoga kita bisa sukses di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.